Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 4 Maret 2024. Saudaraku, jangan lupa saudara ucapan syukur dalam doa kepada Tuhan Allah kita, dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Peka melihat dan mendengarkan akan kehadiran Tuhan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab 2 Raja 5 ayat 1 sampai 15a dan Injil Lukas 4 ayat 24 sampai dengan 30. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hari ini saudara kita lihat bagaimana kemarahan orang banyak di rumah ibadat kepada Yesus, saudara. Apa yang membuat semua orang di rumah ibadat itu marah besar alias murka kepada Tuhan Yesus? Bahkan mereka menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Lukas 4 ayat 29. Saudaraku, dijelaskan dalam ayat-ayat sebelumnya di mana Yesus Kristus menyampaikan pengajaran di rumah ibadat itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku itu benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Lukas 4 ayat 24 sampai dengan 27. Coba sekarang kita refleksi diri kita, saudara. Pernahkah kita marah kepada Tuhan? Kapan kita terakhir marah kepada Tuhan? Ketika ada orang atau saudara kita, teman kita yang lebih diberkati dan dipakai Tuhan, kita kecewa, sakit hati, dan kita marah kepada Tuhan. Mungkin kemarahan kita tidak tujukan langsung kepada Tuhan, saudara, tapi dengan merasa iri terhadap orang tersebut, terhadap teman saudara kita yang diberkati, kita telah marah kepada Tuhan. Dengan menjadi iri hati apalagi disertai dengki itu, saudara, sudah menunjukkan kita marah kepada Tuhan. Seharusnya kita mengikuti nasihat Rasul Paulus. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Roma 12 ayat 15. Kita, saudara, sering berharap dan membangun iman dan menaikkan level iman kita. Bagaimana caranya? Itu semua berproses, saudara, lewat peristiwa dan orang-orang yang luar biasa di sekitar kita. Karena itu kita sering mengabaikan kejadian dan orang-orang sederhana yang ada di sekitar kita di dalam kehidupan kita ini. Padahal Tuhan sering mau berbicara kepada kita lewat mereka itu, saudara. Lewat saudara-saudara kita ini. Kita sering berharap untuk mendengar dan melihat yang jauh, namun lalai untuk memerhatikan apa yang ada di sekitar kita, termasuk tidak peka untuk melihat hidup kita sendiri. Bahkan kita tidak mengakui orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak mempercayai mereka. Tuhan sudah begitu berbuat banyak di dalam kehidupan kita ini. Dan kita tidak mensyukurinya karena tidak peka, saudara. Kita abaikan
Kita tidak melihat dan mendengar Dia dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah yang terjadi pada zaman Elia, di mana banyak perempuan janda Israel yang tak menerima dan mau mendengarkannya. Namun kepada seorang perempuan janda di Sarafat di tanah Sidon itulah yang diberkati. Juga Nabi Elisa, banyak orang kusta Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, saudara, selain daripada Naaman seorang Syria itu yang diberkati. Perenungan hari ini, saudara yang terkasih, mau mengingatkan kepada kita sekalian di masa pantang dan puasa ini, di dalam masa retret batin, bahwa Yesus Tuhan kita senantiasa memperhatikan kita. Dan tanpa kita meminta, dengan penuh kasih-Nya, saudara, kepada kita senantiasa kita diberkati. Kita selalu dicukupi dan kita selalu diberi kepercayaan. Untuk itu, janganlah kita iri satu dengan yang lain. Janganlah pula kita bersungut-sungut, saudara. Tapi senantiasalah selalu bersyukur di dalam doa, dalam segala keadaan kita, seperti nasihat Rasul Paulus. Kita pun diajak untuk peka, melihat dan mendengarkan akan kehadirannya Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari, lewat peristiwa-peristiwa yang kita alami dan orang-orang yang sehari-hari ada di sekitar kita. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau selalu dapat bersyukur atas keberhasilan saudara-saudara kita yang lain. Kita mau bersatu bergandeng tangan, saudara, untuk melayani Tuhan dengan penuh kasih. Maka kita pun akan semakin diberkati, saudara. Mari saudara, kita mau selalu bersyukur, dan bersyukur. Tuhan Yesus, terima kasih atas kehadiran Engkau lewat orang-orang yang kucintai, yang selalu memberkati hidupku. Biarlah oleh kuasa Roh Kudus aku mampu selalu bersyukur dan terus dapat melayani Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.